Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para hadirin jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan tentang kaifiyat ibadah salat. Di pembahasan yang lalu kita sudah menjelaskan persiapan mengerjakan ibadah salat, kemudian tata cara berdiri di dalam salat, kemudian juga sudah kita bahas tata cara mengangkat kedua tangan di dalam takbiratul ihram. Kemudian tentang masalah bersedekap, dan berikutnya para jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan setelah kita bersedekap meletakkan kedua tangan di atas dada, kemudian setelah kita membaca doa iftitah atau istiftah, berikutnya kita membaca surat Al-Fatihah. Beberapa poin terkait dengan bacaan Al-Fatihah akan kita sampaikan pada pembahasan ini. Yang pertama, membaca ta'awudz terlebih dahulu. Ini di rakaat pertama. Adapun rakaat-rakaat berikutnya cukup basmalah. Baik. Jadi membaca ta'awudz. Bentuk-bentuk lafaz dari ta'awudz, ini ta'awudz yang kita kenal, a'udzubillah minasyaitonir rajim. Boleh juga a'udzubillah minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Boleh juga a'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim. A'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim. Boleh juga yang paling panjang, a'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini semua adalah lafaz-lafaz ta'awuz yang datang di dalam sunnah. Namun yang sering dipraktekkan adalah yang pertama, ya, a'udzu billah minasyaitonir rajim. Baik. Kemudian berikutnya membaca basmalah. Membaca basmalah. Para jamaah yang dirahmati Allah, membaca basmalah bisa dengan sir, bisa dengan jahar. Dua-duanya datang riwayatnya dari Nabi SAW. Yang membaca sir atau membacanya dengan bacaan pelan, di antara riwayatnya datang dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Terdapat di Sahih Al-Bukhari dan juga di Sunan At-Tirmidzi. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar kanu yaftatihuna as-shalah bilhamdillahi rabbil alamin. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhuma, mereka membuka salat dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Berarti bacaan basmalahnya tidak ditampilkan alias disirkan, dibaca dengan pelan. Di riwayat yang lain para jamaah, wa kanu yusirruna bi bismillahirrahmanirrahim. Mereka, yakni Abu Bakar, Umar, Utsman dan para sahabat yang lainnya, mereka membaca
Bismillahirrahmanirrahim dengan sir. Yusirrun, mereka mensirkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Namun kadang boleh juga membacanya dengan jahar, membaca dengan keras. Riwayatnya juga dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yajharu bi bismillahirrahmanirrahim. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajhar, menjaharkan atau mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Zadul Ma'ad, beliau menjelaskan yang utama adalah sering membaca basmalah dengan sir. Ini pendapatnya Imam Ibnu Qayyim. Yang utama itu sir, bacaan basmalah lebih sering dibaca dengan sir, dengan pelan. Namun sesekali kadang-kadang kita juga membacanya dengan jahar. Itu pernyataan Imam Ibnu Qayyim. Barakallahu fikum. Maka dengan demikian pada prakteknya silahkan ya dibaca dengan sir, ya. Yang sering membacanya dengan sir juga kadang-kadang menjaharkannya. Jadi bisa sir juga bisa jahar. Kalau ditanya frekuensinya mana yang lebih sering, maka pendapat Imam Ibnul Qayyim menyatakan bahwa lebih sering disirkan daripada dijaharkan. Allahu a'lam bissawab. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah, ini yang pertama ya, membaca ta'awudz terlebih dahulu dan membaca basmalah sebelum Fatihah. Bagaimana orang yang tidak hafal dengan surat Al-Fatihah? Alhamdulillah ya, rata-rata kita hafal Fatihah. Bahkan ya, menghafal Fatihah itu hafal dengan sendirinya. Saking seringnya diulang-ulang, sering dibaca dan diperdengarkan secara berulang-ulang. Bahkan juga orang-orang yang tidak bisa membaca Al-Quran, biasanya kalau Fatihah itu hafal, begitu ya, bisa melafalkan. Barakallahu fikum. Namun bisa saja ada mungkin kasus orang itu belum bisa membaca atau belum menghafal surat Al-Fatihah. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, bagi orang yang belum hafal surat Al-Fatihah, boleh dia membaca kalimat-kalimat yang menjadi pengganti Al-Fatihah. Yakni cukup baginya bertasbih, bertahmid, bertahlil dan bertakbir. Sebagaimana riwayat dari Ibnu Abi Aufa radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mampu menghafal Al-Qur'an sedikit pun, maka ajarkanlah kepadaku apa yang mencukupi diriku." Maka Nabi kemudian bersabda, ucapkanlah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Nah, ini pengganti Fatihah bagi orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah. Pertama tasbih, yang kedua tahmid, yang ketiga tahlil, yang keempat takbir, dan yang kelima la haula wala quwata illa billah. Apa namanya ini, Pak? Kalau tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar. Nah, kalau la haula wala quwata illa billah apa namanya? Namanya apa, Pak? Hauqalah. Namanya adalah hauqalah. Wala haula wala quwata illa billah. Ada juga hasbalah. Kalau hasbalah apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, itu namanya hasbalah. Kan ada basmalah. Kalau basmalah bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ya. Jadi tasbih, tahmid, tahlil, takbir dan hauqalah.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Nah, ini cocok ya misalkan bagi orang di masa tuanya jadi muallaf. Di masa tua mungkin dia sudah berat ya belajar membaca Al-Qur'an, melafalkan setidak-tidaknya Al-Fatihah, maka kalau kesulitan dan dia sudah sangat sepuh, para jamaah yang dirahmati Allah bisa menggantinya dengan kalimat-kalimat ini. Jadi 5 kalimat yang insya Allah mudah ya dilafalkan dan mudah dihafalkan. Taib, ini riwayat terdapat di Musnad Imam Ahmad dan juga di Sunan Abi Daud. Berikutnya, bacalah Al-Fatihah dengan tartil sesuai dengan kaidah tajwid atau tahsin. Dan membacanya ayat demi ayat. Tidak terlalu tergesa-gesa, juga tidak terlalu lambat. Ya, sewajarnya dibaca sesuai dengan kaidah tartil Al-Qur'an. Baik, para jamaah, tentu ini ada pelajaran tersendiri. Ada pelajaran tersendiri bagaimana kita membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar. Karena ini menjadi rukun sholat, tidak boleh ditinggalkan. Baca Al-Fatihah. Masing-masing kita, Pak, harus belajar tata cara membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar. Dan harus mengerti kesalahan-kesalahan di dalam bacaan Al-Fatihah. Begitu ya. Masya Allah. Ya, beberapa waktu lalu ada daurah khusus untuk para imam masjid. Hanya mempelajari tentang Al-Fatihah. Tata cara bacanya, tajwidnya, tahsinnya, prakteknya. Begitu ya. Nah, ini sangat baik sekali. Ya, karena kalau kita saja masing-masing kita sebagai muslim ya harus bahkan wajib fardu ain ya untuk bisa membaca Al-Fatihah dengan sebaik-baiknya. Ya, bagaimana lagi dengan para imam masjid ya. Dia harus bisa melafalkan bacaan Fatihah itu dengan sebaik-baiknya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca Al-Fatihah dengan sir, dengan suara yang lirih pada sholat zuhur, kemudian pada sholat asar. Kemudian juga beliau membaca Fatihah dengan sir di 2 rakaat terakhir, sholat isya dan 1 rakaat terakhir sholat maghrib. Itu Fatihahnya dengan sir. Maka ada salat-salat jahriyah, ada salat-salat sirriyah. Salat-salat jahriyah itu maksudnya adalah 2 rakaat. Salat jahriyah maksudnya adalah salat maghrib, salat isya dan salat subuh. Itu jahr. Maksudnya yang dijaharkan adalah bacaan Fatihah dan bacaan suratnya di 2 rakaat pertama. Berarti 2 rakaat berikutnya Fatihahnya dibaca sir. Sehingga kalau dikumpulkan bacaan Fatihah yang sir itu ada di sholat zuhur, ada di sholat asar, kemudian ada di 2 rakaat terakhir isya dan 1 rakaat terakhir sholat maghrib. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, itu tentang Fatihah. Ya, kita tidak bahas tentang kaifiat baca Fatihahnya. Karena ini ada pelajaran tersendiri di pelajaran tajwid atau tahsin. Ya, intinya para jamaah yang dirahmati Allah, masing-masing kita harus belajar ya tata cara baca Fatihah dengan baik dan benar. Dan para jamaah yang dirahmati Allah ya mempelajari membaca Al-Qur'an dengan kaidah tajwid, dengan kaidah tartil, ini hukumnya fardu ain. Adapun belajar hukum-hukumnya ini fardu kifayah. Jadi sesungguhnya cukup bagi seseorang ketika dia sudah bisa melafalkan bacaan Al-Quran dengan sebaik-baiknya, itu sudah cukup. Artinya dia sudah menunaikan kewajiban. Walaupun ketika ditanya hukum idgham ada berapa pembagiannya, hukum ikhfa ada berapa, dia tidak ngerti, tidak bisa menjelaskan. Tidak ada masalah, yang penting bacaannya benar. Begitu ya. Syukur-syukur bacaannya benar dan dia bisa menjelaskan. Ini hukumnya ini, hukumnya ini. Begitu ya. Sama seperti anak-anak kecil mungkin ya, yang ditalkin dengan bacaan-bacaan yang fasih, ditalkin dengan bacaan-bacaan yang mujawwad.
Ya secara lafal dia sudah bisa. Fatihahnya bagus, bacaan Qur'annya mantep. Padahal masih kecil. Tapi ketika ditanya hukum tajwid kan belum tentu dia paham. Ini hukum nun mati dan tanwin, ini hukum mim sukun, ini hukum ro, ada yang tebal, ada yang tipis. Kemudian ketika ditanya huruf ain keluarnya dari mana, mungkin dia belum bisa ngejelasin karena toh masih kecil. Tapi ketika sudah bisa melafalkan dengan baik dan benar, nah ini sudah cukup baginya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Para jamaah sekalian, berikutnya kita bahas tentang bacaan amin. Membaca amin setelah bacaan Fatihah. Ini juga penting dipahami. Membaca amin di salat-salat jahriyah itu dengan suara yang keras. Dengan suara yang keras. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Dasarnya adalah riwayat dari Wa'il bin Hujur radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qara'a waladdallin faqala amin yamuddu biha sautahu. Aku mendengar, kata Wa'il bin Hujur, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca waladdallin, yakni akhir daripada surat Al-Fatihah. Maka beliau mengucapkan amin dengan memanjangkan atau mengeraskan suaranya. Hadis ini terdapat di Sunan Abi Daud dan Sunan At-Tirmidzi, juga di Musnad Imam Ahmad. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, jadi bacaan amin itu dengan mad, ya, dengan suara yang panjang dan suara yang keras. Nah, di sini kita ingatkan beberapa kesalahan membaca takmin atau membaca amin. Yang pertama, mentasydidkan huruf mim. Mentasydidkan atau memberikan syiddah pada huruf mim. Sehingga kalimat amin menjadi amin. Nah, ini diantara kesalahan, Pak, ya. Kalau mimnya pakai tasydid, itu maknanya bukan lagi amin yang sebagaimana mestinya. Kalau mimnya pakai tasydid, itu artinya orang-orang yang bertujuan. Amin. Yang benar kan a-nya panjang, ya, minnya panjang, kemudian tanpa ada tasydid. Amin. Itu yang benar. Jadi kalau ditulis itu hamzah, kemudian ada tanda panjang yang seperti bendera di atas, kemudian huruf mim, kemudian ya sukun, baru kemudian nun. Amin. Begitu, ya. Taib. Ada juga yang memendekkan bacaan huruf a dan memanjangkan bacaan huruf mimnya. Jadinya amin. A-nya pendek, padahal yang betul A-nya panjang. Nah, kalau dibaca A-nya dibaca pendek, amin, itu maknanya menjadi orang yang amanah. Aminul bait. Aminul bait, orang yang bertanggung jawab atau orang yang diamanahi satu rumah. Aminul bait. Nabi punya gelar, digelari oleh orang-orang Quraisy Al-Amin atau Al-Amin. Al-Amin, A-nya pendek. Kenapa Nabi digelari Al-Amin? Karena beliau orangnya sangat terpercaya, sangat amanah, tidak pernah dusta, tidak pernah hianat. Nah, itu Al-Amin. Maka kalau baca amin, A-nya pendek, amin, itu maknanya orang yang amanah. Padahal maksudnya amin itu Allahumma stajib. Ya Allah, ya, ijabahlah permintaan dan permohonan kami. Begitu. Baik. Ada juga yang memendekkan bacaan minnya. Jadi amin. Nah, ini juga keliru para jamaah. Amin. Itu maknanya jadi kata kerja perintah. Amin.
berikanlah keamanan. Berikanlah jaminan keamanan. Ya, padahal yang dimaksud bukan itu. Yang dimaksud adalah Allahumma stajib. Ya Allah, ijabahlah permohonan dan doa kami. Tapi kalau minnya dipendekkan, amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, itu artinya jadilah berilah jaminan keamanan. Ada juga yang memendekkan semua bacaannya. Amin. Ada Pak? Ada ya. Saya alhamdulillah pengalaman jadi imam masjid itu menemukan beragam macam orang yang mengerjakan ibadah sholat, termasuk bacaan amin ini. Saya pernah ngimamin setelah waladhdallin, ada orang minimalis banget baca amin. Amin. Gitu. Kenceng lagi gitu. Orang amin, dia sendirian tuh. Amin. Gitu. Kenceng lagi, artinya kedengaran kemana-mana. Nah ini tidak benar para jamaah. Ya, ada juga yang dimain-mainin begitu ya. Nah, ini tidak boleh Pak ya, bermain-main dengan syariat itu tidak boleh, gitu ya. Ada orang bermain-main demi viral mungkin ya, atau apalah di medsos. Jadi sholat bersama dengan kipas angin. Kipas anginnya dimukenain. Mungkin maksudnya ya supaya orang tertawa aja gitu. Halunya para jomblo begitu kan. Pengen punya istri tapi dimain-mainin itu sholat kemudian sama kipas angin yang dikasih mukena. Selesai sholat diciumin. Enggak boleh main-main begitu. Ini syariat Allah, tidak boleh dijadikan bahan candaan begitu ya. Baik para jamaah. Nah, sebagian orang ada yang mempermainkan bacaan amin. Ya, kadang mohon maaf yang melakukan ini orang-orang tua, begitu ya. Orang-orang tua. Kalau anak-anak namanya anak-anak. Mereka belum mukallaf, belum balik, belum ngerti apa-apa. Kalau melakukan kesalahan tidak dicatat dosa. Yang jadi masalah kalau bapak-bapak, apalagi sudah beruban, sudah tua, kok masih main-mainan. Ya. Dan saya pernah menemukan orang begitu, Pak. Ini kalau orang sudah kai-kai kok main-main dalam sholat. Ini namanya masa kecil kurang bahagia. Mungkin masa kecilnya kurang tuntas. Akhirnya muncul ketika mereka sudah deket-deket ajal, begitu ya. Masih main-main. Amin dipermainkan. Amin itu katanya gimana dolin. Kalau dolinnya panjang, aminnya juga jadi panjang. Kalau lenggoknya 3 kali, aminnya juga lenggoknya 3 kali. Nah ini jangan dimain-main. Para jamaah yang dirahmati Allah. Baca sesuai dengan semestinya kita baca. Amin. Kan simpel aja begitu. Jangan dimain-mainin, dilenggok-lenggokin. Amin. Ya. Nah, ini tidak sepantasnya begitu. Ya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, begitu ya. Jadi bacaan amin, a-nya dipanjangkan, min-nya juga dipanjangkan. Amin. Begitu. Jadi sewajarnya saja dibaca dan dijaharkan ya pada salat-salat jahriyah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Setelah itu kita lanjutkan membaca surat-surat yang mudah bagi kita di dalam Al-Qur'an. Ini hukumnya sunnah membaca surat di dalam salat setelah Al-Fatihah. Di dalam riwayat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, "Ma shallait wara'a ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asbaha salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fulan." Aku tidak pernah salat di belakang seseorang setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih menyerupai salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada si fulan. Ini bentuk pujian kepada si fulan yang salatnya itu persis sekali seperti salatnya Nabi. Kemudian digambarkanlah qala Sulaiman, berkata Sulaiman perawi hadis ini, kana yutilu raq'atain al-awlayain min adh-dhuhri wa yukhaffif al-ukhrayain wa yukhaffif al-'asr wa yaqra fil maghrib bi qisaril mufassal wa yaqra fil isya bi wasatil mufassal wa yaqra fis subhi bi tiwalil mufassal.
Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian digambarkan salat seseorang yang sangat persis dengan salatnya Nabi itu. Jadi beliau katakan orang itu memanjangkan 2 rakaat pertama salat zuhur. Memanjangkan 2 rakaat pertama salat zuhur. Kemudian meringankan 2 rakaat terakhir. Makanya para jamaah di rakaat ketiga, di rakaat keempat, walaupun surat itu boleh dibaca, namun keseringannya tidak dibaca. Mencukupkan dengan Fatihah. Begitu ya, mencukupkan dengan Fatihah. Yang membaca surat adalah rakaat pertama dan rakaat kedua. Kemudian tartib itu berurutan. Jadi rakaat pertama itu lebih panjang daripada rakaat kedua. Ya, rakaat kedua lebih panjang dari rakaat ketiga, begitu. Jadi tartibnya harus ada. Jangan rakaat pertama Al-Ikhlas, tapi rakaat kedua An-Naba sampai selesai. Boleh tidak? Boleh. Tidak ada masalah, cuman kurang tartib. Ya, tartibnya 2 rakaat pertama itu lebih panjang daripada 2 rakaat kedua, begitu ya. Rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Nah, begitu para jamaah. Jadi kalau mau tartib, ya rakaat pertama silahkan agak panjang, baca Sabbihis misalkan. Rakaat kedua Al-Ikhlas, tidak ada masalah. Jadi jangan rakaat pertama An-Naba selesai 1 halaman setengah. Tapi rakaat kedua, pas rakaat pertamanya baca Al-Ikhlas, ya. Nah, ini tartibnya kurang. Nah, begitu para jamaah. Nah, 2 rakaat pertama lebih panjang dari 2 rakaat kedua, berarti maksudnya karena 2 rakaat pertama membaca surat setelah Fatihah, tapi 2 rakaat kedua tidak membaca surat. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, Nabi meringankan bacaannya pada sholat asar. Meringankan di situ bukan berarti tidak tumak nina, karena tumak nina itu rukun sholat. Meringankan di situ maksudnya bacaannya yang ringan-ringan, ya, untuk zuhur, untuk asar. Makanya para jamaah yang dirahmati Allah, dijelaskan di sini, yaqra fil maghrib bi qisaril mufassal. Untuk sholat maghrib, para jamaah yang dirahmati Allah, Nabi membaca qisarul mufassal. Ini istilah untuk surat-surat Al-Quran. Jadi surat-surat Al-Quran itu para jamaah ada sab'ut tiwal, ada 7 surat yang panjang, mulai dari Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, kemudian Al-A'raf dan Al-Anfal, ya. Al-A'raf dan Al-Anfal ini digabungkan, ya. Jadi ada 7 ya surat panjang itu. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, kemudian Al-An'am, berikutnya Al-A'raf, kemudian Al-Anfal. Satu lagi At-Taubah. Nah, At-Taubah ini dimasukkan ke Al-Anfal karena kan tanpa sekat basmalah kan, sehingga dimasukkan ke Al-Anfal. Jadi 7 yang disebut dengan sab'ut tiwal, 7 surat yang panjang-panjang di dalam Al-Quran. Nah, nanti ada mi'un. Mi'un itu para jamaah surat-surat yang rata-rata ayatnya 100. Ya, rata-rata ayatnya 100. Nanti ada istilah qisarul mufassal. Qisarul mufassal itu surat-surat dari ad-duha, ya, qisar itu pendek, mufassal itu terpisahkan. Ya, makanya kelas dalam bahasa Arab disebut faslun, karena memang jadi tersekat-sekat, terpisah-pisah. Ini kelas 1, ini kelas 2. Mufassal itu maksudnya yang terpisah-pisah, terpisah dengan basmalah. Jadi surat-surat pendek itu dibaca di maghrib, qisarul mufassal, yakni dari surat ad-duha sampai surat An-Nas. Karena memang maghrib itu jaraknya kan pendek ke Isya. Ya, kalau Bapak jadi imam, sholat maghrib baca Al-Baqarah khotam, nah ini nggak nyampe ke sholat Isya. Nggak akan keburu sholat Isya, kan begitu. Makanya yang dibaca itu qisarul mufassal. Tadi ya, dari surat Ad-Duha sampai surat An-Nas. Itu yang biasanya jadi favorit warga plus 62, begitu ya. Ad-Duha sampai An-Nas. Baik, para jamaah. Kemudian ada
wasatul mufassal. Surat-surat mufassal yang pertengahan. Nah, itu dari An-Naba sampai Ad-Duha atau sebelum Ad-Duha. Nah, itu namanya pertengahan mufassal, pertengahan surat-surat mufassal. Nah, ini biasanya dibaca di salat Isya. Ya, kalau salat Isya, para jamaah yang dirahmati Allah itu membaca wasatul mufassal. Taib. Ini bukan satu keharusan ya, tapi itu yang pernah dipraktekkan oleh Nabi. Kemudian di salat subuh, nah wasat mufassal ini juga bisa dibaca di salat zuhur dan asar. Adapun salat subuh para jamaah, Nabi membaca tiwal al-mufassal. Tiwal al-mufassal itu dari surat Qaf, surat 50, sebagian mengatakan dari surat Al-Hujurat mulainya, surat yang ke-49. Ya. Dari surat Al-Hujurat atau surat Qaf sampai ke surat An-Naba. Sebelum An-Naba berarti Al-Mursalat. Ya, dari surat Qaf atau Hujurat ke surat Al-Mursalat itu namanya Tiwalul Mufassal, surat-surat mufassal yang panjang. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Ini pembagian-pembagian surat di dalam Al-Qur'an. Nah, Tiwalul Mufassal, bacaan dari Al-Hujurat sampai Al-Mursalat itu sering dibaca di salat subuh. Di salat subuh 2 rakaat tapi bacaannya panjang-panjang, begitu ya. Barakallahu fikum. Itu kalau kita bicara ideal, Pak ya. Kalau bicara ideal ya begitu. Cuman biasanya kalau warga kita pokoknya mau sholat apapun semuanya adalah Qisarul Mufassal, begitu ya. Qisarul Mufassal. Dari Qisarul Mufassal itu ada yang paling favorit itu, Pak. Namanya 4 kul, begitu ya. Kalau dibaca imam dalam sholat itu bikin kul hati jamaah, begitu ya. Kul ya ayyuhal kafirun, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, sama kul a'udzu birabbin nas. Ya. Barakallahu fikum. Baik para jamaah. Nah, kalau kita bicara ideal begitu ya, ya tadi Maghrib itu bacaannya Qisarul Mufassal, kemudian Isya bacaannya Wasatul Mufassal, kemudian subuh yang dibaca adalah Tiwalul Mufassal. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana dengan zuhur dan asar? Zuhur dan asar maka bisa membaca Wasatul Mufassal. Ya, Wasatul Mufassal, atau kalau riwayat ini yukhaffif al-asr, ya berarti bisa membaca Qisarul Mufassal dari Ad-Duha sampai An-Nas. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah, itu ya. Jadi membaca surat-surat setelah membaca Al-Fatihah dengan penjelasan yang tadi kita sampaikan. Surat apa saja yang dibaca di sholat tertentu, nah ini disesuaikan. Ada juga bacaan-bacaan khusus ya. Surat-surat yang khusus dibaca pada sholat-sholat yang tertentu. Misalkan Maghrib malam Jumat. Itu Nabi membaca surat Al-Kafirun, kemudian surat Al-Ikhlas di malam Jumat Maghrib. Kemudian ada bacaan khusus juga, tentu ini bukan menjadi keharusan ya, tapi dianjurkan dan diseringkan, yakni Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, yakni ba'da untuk sholat sunnah ba'da Maghrib. Kemudian di Jumat subuh itu ada anjuran membaca sajadah, as-sajdah, kemudian al-insan. 2 rakaat itu, Pak. Rakaat pertama as-sajdah, kemudian rakaat kedua al-insan. Itu kalau dibaca tartil bisa makan waktu 20 menit itu, Pak. Kalau dibaca tartil. Jadi 2 rakaat itu bisa 20 menit. Baik, para jamaah. Kemudian salat Jumat juga ada bacaan al-a'la, kemudian al-ghasyiyah. Dan ini juga menjadi anjuran untuk dibaca di salat Id yang 2 rakaat itu ya. Salat Idul Fitri atau Idul Adha. Rakaat pertama al-a'la, sabbihisma rabbikal a'la, kemudian rakaat kedua ya surat al-ghasyiyah. Barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam
membaca Al-Fatihah dan surat dengan jahar pada sholat subuh, kemudian 2 rakaat pertama sholat maghrib dan isya. Ini yang disebut sholat jahriyah. Maka bacaan Fatihah dan suratnya dijaharkan. Kemudian Nabi membaca Al-Fatihah dan surat dengan sir pada sholat zuhur dan juga sholat asar. Kemudian poin terakhir, membaca surat juga sebagaimana membaca Al-Fatihah. Ya, harus sesuai dengan kaidah tajwidul Quran. Taib. Dan jelas ya, membaca Al-Quran dengan tajwid itu hukumnya wajib berdasarkan perintah Allah, warattilil Qur'ana tartila, dan tartilkanlah bacaan Al-Quran kalian setartil-tartilnya. Para jamaah yang dirahmati Allah, terakhir ini menjadi nasihat untuk kita semua. Seharusnya kita belajar baca Al-Quran dengan kaidah tartil. Ya, tartil itu dasarnya adalah mengerti makhraj dan sifat huruf, kemudian mengerti hukum-hukum bacaan dan hukum-hukum mad. Kalau Bapak lihat tulisan Arab, kalau kita belajar abjad Arab, cara menulisnya bagaimana, itu kan ada aturannya, ada seninya, tebal dan tipis, huruf ro gitu kan. Kalau kita belajar khot, itu ada tebal tipisnya. Nah, bacaannya pun demikian. Bacaan Quran itu ada tebal, ada bacaan tipis. Ro itu ada bacaan tebalnya, ada bacaan tipisnya. Lafzul jalalah Allah itu ada bacaan tebalnya, ada bacaan tipisnya. Nah, ini harus dipahami. Jangan keliru. Rasulullah. Benar nggak Pak? Rasulullah. Nggak benar. Kalau sebelumnya kasrah, maka dibacanya tipis. Rasulillah. Kalau sebelumnya dhamma atau fathah, baru dibaca tebal. Rasulullah. Rasulullah. Begitu. Nah, ini bacaan ra, bacaan lafzul jalalah, ada tebal ada tipis ya. Kemudian makhraj huruf harus ngerti ya, huruf ba keluarnya dari mana, kemudian huruf ain keluarnya dari mana ya. Jangan sampai yang penting mirip saja tapi ternyata tempat keluarnya salah. Nah, itu dipelajari, dan itu pondasi dasar untuk orang belajar tajwid. Itu harusnya diawali dengan mempelajari makhraj sama sifat huruf, keluar tempat keluarnya dari mana, kemudian sifatnya seperti apa. Huruf ta misalkan itu beda dengan c, jangan disamakan. Ada orang kadang memfasih-fasihkan diri ya, c ta itu jadi c gitu. Tabbaj ya. Bukan tabbaj, nggak ada vokal c dalam bahasa Arab itu nggak ada. Yang ada ta tapi sifatnya hamas, melahirkan atau mengalirkan nafas. Tabbat. Jadi bukan c, tabbaj. Kelihatannya fasih begitu, kedengarannya fasih, padahal berantakan itu Pak. Bacaan berantakan ya. Bukan tabbaj, tapi tabbat gitu ya. Nah, itu semua dipelajari, makhraj dan juga sifat huruf. Kalau Bapak bisa belajar bahasa Inggris sampai waswiswus kata orang, kenapa bacaan Quran nggak mau belajar? Kan begitu ya. Orang Masya Allah belajar bahasa Inggris Pak ya, tidak tanggung-tanggung, mau berapa juta saja kursusnya dibayar gitu. Saya pernah masuk satu kursus bahasa Inggris gitu. Itu diskusinya saja, wawancaranya 50.000 gitu. Kata saya, nyesal saya masuk begitu. Padahal mau tanya-tanya saja daftarnya berapa, biayanya berapa gitu ya. Itu ternyata cuman nanya-nanya gitu aja. Administrasi katanya 50.000. Ternyata Masya Allah sekali semesternya satu kurikulum tuh bayarnya sampai jutaan ya. Masya Allah para jamaah. Orang bisa gitu kan mengeluarkan dana sebanyak itu demi mendapatkan bahasa Inggris, demi bisa belajar bahasa Inggris, bisa mempraktekkan bahasa Inggris. Lagi-lagi tujuannya ya karena tuntutan pekerjaan, tuntutan dunia begitu. Ini loh Al-Quran ya, yang akan menyelamatkan kita dunia akhirat untuk kebahagiaan abadi kita di surga dan bahasanya ahli surga nanti begitu ya. Kenapa kita nggak mau belajar?
Jadi belajar ya, tajwid, tahsin Al-Qur'an. Mungkin alangkah baiknya di sini juga ada jadwal belajar baca Quran. Belajar baca Quran. Kalau kemudian dibuka TPA untuk anak-anak, nah nanti bikin TPB gitu ya, untuk bapak-bapak gitu. Kenapa para jamaah? Karena semua kita harus belajar baca Al-Quran. Orang yang merasa fasih saja itu kalau setoran di depan orang yang lebih tahu tentang qiraat itu bisa salah-salah, Pak. Dulu saya sempat satu peserta bareng dengan para mudir pondok tahfiz Quran dari mana-mana itu ya. Saya waktu itu masih bujangan, tapi alhamdulillah bisa ikutan. Peserta paling muda begitu. Yang lain tuh rata-rata sudah pimpinan pesantren tahfiz. Itu Masya Allah. Yang hafiz-hafiz itu Pak ketika setor di depan syekh, oh Masya Allah disalah-salahkan. Ta'awudnya saja itu bisa 2 hari, 3 hari nggak selesai-selesai gitu ya. Padahal mereka ini sudah melahirkan banyak hafiz Quran. Masya Allah. Ketika belajar ke yang lebih alim, ternyata banyak salahnya. Begitu. Sampai mulut kita dikorek-korek pakai pulpen, begitu ya. Artinya begini loh. Ya cara bacanya begini. Ya. Sampai kemudian kita kan dituntut belajar ya 1 bulan itu acaranya. Akhirnya ada seorang ustadz punya pondok tahfiz yang melahirkan banyak hafiz. Itu ketika belajar, itu beliau sedang belajar huruf ro. Ini kita ini kalau setor di depan syekh kayak nggak punya hafalan katanya gitu. Karena yang kita setorkan cuma Fatihah. Ya, Fatihah saja diulang-ulang sampai 1 bulan. Nah begitu para jamaah. Jadi ya jangan merasa sudah benar begitu ya. Terus belajar. Ya semakin kita belajar semakin tahu oh kesalahan kita di sini ini yang kurang pas gitu ya. Terus belajar ya. Insyaallah Allah menilai ya kesungguhan kita di dalam belajar. Demikian para jamaah yang dirahmati Allah. Saya kira cukup sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.